Yang kedua, Diana Rahen Simpei. Yang ketiga, Uyung Rahen Simpei. Yang keempat, Bia Rahen Simpei. Yang kelima, Sena Rahen Simpei. Yang keenam, Ibung Rahen Simpei. Yang ketujuh, Milse Rahen Simpei. Yang kedelapan, Ilyas Riyadi Rahen Simpei. Yang kesembilan, Suwana Rahen Simpei. Dan yang kesepuluh, Yurbaya Rahen Simpei. Dari 10 bersaudara, 6 orang termasuk dengan Umay ini sudah dipanggil. Jadi yang masih hidup dan bersama dengan kita sekarang ada 4 orang. Adapun almarhum orang tua kami yang terkasih, almarhumah orang tua kami terkasih ini menikah dengan Lubing Pantung Luhung Awang dan dikaruniai 10 orang anak. Yang saya bacakan, yang pertama, Ngabung Lubing menikah dengan Herian Kulegara almarhum. Edite Lubing almarhum menikah dengan Bubung T. Junas. Yang ketiga, Lubing Usul Lubing menikah dengan dari yang keempat, Konsta menikah dengan Konstati. Yang kelima, Lubing Lubing menikah dengan Potensial. Yang keenam, Tanjung Lubing almarhum menikah dengan Tati. Yang ketujuh, Mambang Lubing menikah dengan Sarijan. Yang kedelapan, Mumbai almarhumah. Yang kesembilan, Mardi Lubing. Dan yang terakhir atau yang ke-10, Naptali Lubing menikah dengan Lensi. Dari 10 orang anak almarhumah dikaruniai 23 orang cucu dan 18 orang cicit. Dan selanjutnya saya akan membacakan riwayat sakit Umay kami yang terkasih ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, almarhumah mengalami serangan tekanan darah tinggi yang pada saat itu tidak terdeteksi ya, tetapi setelah sampai di Palangkaraya itu terdeteksi 358 yang menyebabkan almarhumah kehilangan kesadaran dan keluarga langsung membawa ke RSUD Dori Silvanus Palangkaraya. Dan selanjutnya almarhumah masuk di IGD RSUD Dori Silvanus pada pukul 06 WIB dan langsung ditangani oleh tim medis di IGD dengan melakukan tindakan pengobatan dan observasi melalui CT scan dan ronsen. Dari hasil pemeriksaan CT scan dan ronsen, dokter yang menangani menyatakan bahwa telah terjadi pendarahan pada otak akibat pecah pembuluh darah serta ditemukan adanya benjolan atau massa yang biasa kita ketahui itu sebagai tumor, dan adanya cairan di rongga otak yang menekan otak sehingga menyebabkan naiknya tensi almarhumah. Dan selanjutnya pada pukul 18.30 WIB atau pukul setengah 7 malam, almarhumah menjalani tindakan bedah dengan memasukkan selang ke rongga otak untuk mengeluarkan darah dan cairan yang memenuhi rongga otak. Pada pukul 10:15 malam, almarhumah selesai menjalani bedah dan keluar dari ruang bedah pada pukul 23.30 atau setengah 12 malam, langsung dibawa kembali ke IGD. Dan pada pukul setengah 1 malam, almarhumah masuk ruang rawat inap, yaitu ruang Nusa Indah HCU 5. Sejak masuk ruang rawat inap,
almarhumah menjalani perawatan dan pengobatan oleh tenaga medis untuk menstabilkan tekanan darah almarhum yang masih tinggi, dan di sini rata-rata di atas 250 tekanan almarhumah ini. Selanjutnya pada hari Kamis sore pada tanggal 6 Februari tahun 2025, tekanan darah dari orang tua kami ini berhasil diturunkan sedikit demi sedikit sehingga mencapai 150. Namun tekanan darah yang demikian itu masih belum stabil. Dan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, tensi almarhumah mulai stabil, namun kemampuan untuk merespon rangsangan dari luar itu sudah semakin menurun. Dan pada hari Sabtu 8 Februari 2025, kondisi almarhumah semakin menurun, tekanan darahnya kembali tidak normal, dan saturasi atau kadar oksigen yang ada dalam darah semakin menurun. Dan pada hari Minggu pagi tanggal 9 Februari tahun 2025, dengan kondisi yang semakin menurun, almarhumah mengalami detak jantungnya sudah tidak stabil, kadar oksigen dalam darahnya pun demikian, serta frekuensi pernapasan sudah semakin rendah. Dan dokter, para medis yang menangani mengharapkan kepada keluarga untuk dapat berkumpul, untuk memberikan kekuatan, memberikan doa kepada almarhum dan menyerahkan almarhum ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan Tuhan yang berkehendak. Karena keinginan kita manusia, orang tua kita ini selalu bersama-sama dengan kita sampai kapanpun, tetapi Tuhan lebih sayang kepada orang tua terkasih kita, umai kami yang terkasih, Minak Dungambun. Pada pukul 10:01, dokter menyatakan umai sudah dipanggil menghadap kepada Tuhan, sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Dan inilah riwayat singkat hidup orang tua kami yang terkasih, Umay Dungambun. Saya bacakan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi seluruh keluarga, anak cucu, menantu kami, keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati.